ibadah sekolah minggu kita. Tapi adik-adik, ada yang harus adik-adik lakukan. Apa sih Kamanda? Yang pertama adik-adik jangan lupa pakai pakaian yang rapi dan juga harus sudah mandi ya adik-adik ya. Dan yang kedua jangan lupa mempersiapkan Alkitabnya ya dan buku tulisnya. Yang ketiga adik-adik selama ibadah ini adik-adik harus duduk yang manis. Duduk yang manis, jangan lari sana, jangan lari sini. Gitu Kak Frede. Oke Kamanda, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita ya Kak ya. Kita mau angkat pujian, tapi sebelumnya Kamanda, Kak Frede sama Kamanda mau mengundang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Yuk adik-adik kita nyanyikan ini dengan penuh sukacita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa pembukaan, tapi sebelumnya adik-adik boleh duduk kembali. Nah adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih senantiasa menyertai kami Bapa. Bapa, sebentar kami juga akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan yang sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke 10 perintah Allah Kak Dede. Yang kemarin kita sudah mendengarkan perintah Allah yang ketiga dan yang keempat. Minggu ini kita akan mendengarkan perintah Allah yang kelima dan yang keenam. Nah perintah Allah yang kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan yang keenam apa Kak Dede? Yang keenam adalah jangan membunuh. Nah adik-adik, perintah Allah ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Sekarang kita mau bangkit berdiri lagi, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Apakah Dede? Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya,
berdiri semuanya, kita mau pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, Kamanda, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik semuanya persiapkan Alkitabnya, persiapkan alat tulisnya, dan jangan lupa adik-adik persiapkan juga telinga dan hatinya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik sebelumnya kita akan angkat satu pujian lagi, kita mau katakan yang terutama. Hati kita adik-adik, bersama dengan lagu ini kita menyanyikan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang pertama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Shalom, adik-adik remaja semuanya. Hari ini kita mau kembali mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman, Kandes minta adik-adik semuanya sudah menyiapkan terlebih dahulu untuk Alkitab dan juga alat-alat tulisnya ya. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu, dan doa kali ini akan dibantu oleh teman kita yaitu Deborah. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai pada saat ini ya Tuhan. Tibalah saatnya, sekarang kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti apa yang akan guru-guru kami sampaikan, dan apa yang kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
Untuk pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 147 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 ya. Terambil dari Mazmur 147 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 ya. Adik-adik semuanya tetap melihat ke dalam Alkitabnya masing-masing, tapi Kandes akan bantu bacakan untuk adik-adik remaja semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Demikianlah firman Tuhan yang kita boleh baca pada pagi hari ini, dan kiranya firman Tuhan ini terus boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita ya. Nah, pagi hari ini ya, setelah kita sudah membacakan kebenaran firman Tuhan, Kandes mau tanya dulu nih sama adik-adik semuanya ya. Kira-kira tema kita pada pagi hari ini tuh tentang apa ya? Nah, tema kita pagi hari ini adalah tentang nyanyikanlah pujian bagi Tuhan ya. Kenapa kira-kira kita harus bernyanyi memuji Tuhan gitu ya? Nah, Kandes mau tanya dulu terhadap adik-adik semuanya. Adik-adik kan sudah selama 1 tahun ini ya kita mengalami masa pandemi yang luar biasa ya. Dalam masa pandemi ini kita juga mengalami banyak hal suka dan duka ya, bukan hanya Kandes saja, tapi mungkin adik-adik bahkan juga orang tua kita dan bahkan seluruh orang-orang yang ada di gereja kita, teman-teman kita di gereja kita maupun juga keluarga kita yang lain, bahkan juga di seluruh dunia ya. Dan Kandes tahu bahwa sudah 1 tahun lebih juga ya adik-adik tidak bersekolah secara bertatap muka ya, dan adik-adik juga harus belajar di rumah masing-masing ya, harus tetap melaksanakan secara online bersama para guru yang lainnya. Begitu juga sekolah minggu, adik-adik tidak bisa datang ke gereja, kita bernyanyi, berkumpul bersama, memuji Tuhan ya. Tapi semuanya sekarang dilakukan secara virtual ya. Adik-adik harus beribadah melalui online ya, lewat YouTube yang sudah kakak-kakak guru sekolah minggu berikan ya. Tapi Kandes mau tetap bertanya nih kepada adik-adik semuanya. Kira-kira bagaimana sih perasaan adik-adik selama 1 tahun ini ya? Adik-adik tidak mengerjakan segala sesuatu di luar ya bersama dengan teman-teman, rasanya seperti apa? Pasti kalian akan mengatakan bahwa Kak, sudah 1 tahun ini kami sangat bosan ya, bahkan kami sangat terkekung ya, atau tidak bebas, merasa tidak bebas, merasa seperti terpenjara ya. Dan juga tentunya adalah adik-adik akan merasakan, Kak saya merasakan sendiri ya karena tidak ada teman untuk diajak ngobrol ya, karena biasanya kalau kita sekolah di sekolahan atau kita datang ke sekolah minggu, kita pasti ketemu sama teman-teman dan kita bercanda, bersenda gurau, kita ngobrol sama-sama ya kan. Tapi selama 1 tahun ini kita benar-benar nggak bisa melihat teman-teman kita, hanya bisa melihat mungkin lewat sosial media atau lewat video call ya kan, dan tidak bisa ngobrol secara panjang ya, secara tatap muka secara langsung ya. Pasti adik-adik merasa sangat sedih dan juga tentunya dalam merasa bosan, merasa terkekang ya kan, merasa tidak bebas. Nah, pada pagi hari ini bacaan yang sudah kita baca dari Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 ya,
Mazmur ini merupakan mazmur ajakan untuk memuji Tuhan ya, atas kuasa dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Mazmur ini juga dibuka dengan suatu pernyataan yang besar ya, bahwa memuji Tuhan itu baik dan indah. Ada banyak alasan pemazmur memuji Tuhan atau menyampaikan puji-pujian tersebut ya. Alasannya apa kira-kira? Ya, yang pertama yaitu mulai dari pemazmur menyatakan akan pemulihan akan Yerusalem ya, kemudian menyatakan melalui puji-pujian dari mazmur tersebut itu adalah tentang bagaimana kedekatan Tuhan ya dengan orang-orang yang hancur hatinya, yang patah hatinya tadi, lalu juga kedekatan Tuhan kepada orang-orang yang tertindas ya kan. Lalu juga ada kebijaksanaan dan juga keadilan Tuhan ya bagi umatnya, dan serta yaitu segala pemeliharaan, kecukupan yang sudah Tuhan berikan untuk setiap harinya. Nah, semua itu adik-adik bisa lihat diungkapkan oleh pemazmur ya, bahwa ungkapan tersebut bukan hanya mengacu pada hari itu saja ya, tapi mengacu kepada masa lalu, kemudian juga mengacu pada pengalaman masa sekarang, dan juga di situ ada pengharapan tentunya, dan juga keyakinan akan masa yang akan datang, yaitu dengan melalui puji-pujian tersebut atau dengan memuji Tuhan tersebut ya. Nah, untuk bisa sampai kepada tahap bagaimana pemazmur itu ya menyatakan bahwa memuji Tuhan itu indah loh, memuji Tuhan itu baik adanya ya. Nah, maka dibutuhkan ada beberapa hal, ada 2 hal ya yang adik-adik harus ketahui. Yang pertama adalah bagaimana kepekaan melihat campur tangan Allah dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya ya. Peristiwa itu bukan hanya tentang berbicara mengalami pengalaman pribadi saja, tapi yaitu pemazmur menyampaikan kepekaan itu ya, mendapatkan kepekaan itu juga untuk ya dapat melihat akan pengalaman orang lain yang bisa dijadikan juga untuk bersama-sama memuji Tuhan gitu ya. Nah, kira-kira contohnya apa adik-adik semuanya? Contohnya adalah seperti adik-adik remaja yang sudah membuat video ya waktu kita melaksanakan Paskah beberapa minggu yang lalu ya. Di situ Kandes merasa sangat senang dengan ungkapan-ungkapan yang adik-adik berikan ya, menyatakan bahwa di dalam setiap kata-kata adik-adik itu adalah menyatakan bahwa dalam keadaan tersulit pun ya adik-adik merasa bersyukur. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena orang tua masih ada di sekitar kalian, lalu usaha atau pekerjaan orang tua kalian masih bisa berjalan dengan baik meskipun ada sedikit rintangan, halangan ya. Lalu tentunya adalah kalian semua beserta dengan keluarga, mama, papa, kakak, beradik, saudara semuanya itu masih diberikan kesehatan ya. Dalam masa pandemi ini kita tentunya takut sakit, takut mengalami penyakit tersebut gitu ya. Tapi kalian tetap mengucap syukur ya, tetap memuji Tuhan bahwa kalian masih tetap diberikan kekuatan dan juga kesehatan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, itu artinya adik-adik remaja semuanya itu sudah bisa melihat bagaimana dan juga sudah peka terhadap campur tangan Allah dalam kehidupan adik-adik remaja semuanya ya, sehingga bukan lagi keluhan atau juga hanya mengeluh yang keluar dari mulut adik-adik remaja semuanya ya. Di saat tersulit pun adik-adik mampu mengucapkan, mampu memuji Tuhan ya, dan tentunya adalah mengucapkan rasa syukur
adik-adik semuanya kepada Tuhan ya, bahwa menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu ternyata sangat baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik semuanya dalam keadaan sampai tergeletak, sampai terjatuh. Ya, dalam masa pandemi ini suka duka kita lewati, tapi kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu memang baik dalam kehidupan adik-adik remaja semuanya dan juga kehidupan kita semuanya. Itu yang pertama, yaitu tadi melihat akan kepekaan ya. Bagaimana adik-adik semua harus peka terhadap campur tangan Allah ya dalam kehidupan kalian. Lalu yang kedua adalah bagaimana kesediaan untuk berulang-ulang memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan itu bukan hanya sekali saja adik-adik ya, tapi memuji Tuhan itu harus berulang-ulang terus ya, yang artinya adalah bahwa adik-adik pada saat terus mengulang memuji Tuhan, bernyanyi, menyampaikan puji-pujian tersebut, itu sama juga dengan artinya kalian itu menyatakan atau merenungkan kembali akan pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang sudah dinyatakan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Ya, jadi kita harus terus tetap memuji Tuhan dalam suka dan duka. Ya, Kandes tuh senang banget untuk memuji Tuhan ya, dengan pujian itu seperti rusa, rindu sungaimu ya. Di situ dikatakan bahwa kita haus akan kerinduan Tuhan untuk datang dalam kehidupan kita ya, bahwa Yesus kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang menopang dalam kehidupan kita ya, sehingga dalam keadaan apapun ya, baik senang, baik pada saat tidak senang, itu Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita. Nah, pada saat dalam keadaan apapun itu ya, adik-adik tetaplah memuji Tuhan ya. Bukan hanya dalam momen-momen tertentu saja kalian memuji Tuhan ya kan, bukan hanya pada saat kalian senang saja kalian oh ya aku mau memuji Tuhan, tapi justru juga dalam keadaan yang tidak baik atau dalam keadaan sedih pun coba adik-adik lakukan ya. Kalian menyanyi dengan dari hati kalian masing-masing ya, memuji Tuhan. Oh, itu sangat dahsyat seperti firman yang sudah kita baca pada pagi hari ini ya. Yaitu yang dari ayat yang pertama yang dikatakan bahwa Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Dan adik-adik remaja semuanya juga harus tahu bahwa yang namanya kita memuji Tuhan itu sebenarnya bukan karena usaha dari diri kita sendiri ya, tapi tentunya adalah karena roh Tuhan atau roh Allah yang membantu kita untuk kita pada akhirnya bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, memuji Tuhan dari dalam hati kita gitu ya. Dan ini semua tentunya ada terambil dari firman Tuhan. Yuk adik-adik semuanya lihat kembali ke dalam Alkitabnya. Kita mau baca dari Roma 8 ayat yang ke-26 ya. Kita mau baca terlebih dahulu di Roma 8 ayat yang ke-26. Apakah betul bahwa memuji Tuhan itu adalah berasal dari roh Allah sendiri ya? Yuk kita mau baca bersama-sama ya. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ya. Nah, firman Tuhan yang kita baca barusan ini itu memang dikatakan tentang berdoa, bahwa pada saat kita berdoa itu juga karena dibantu oleh roh Allah atau roh Tuhan ya. Tapi dalam memuji Tuhan pun sama seperti itu ya adik-adik. Jadi memuji Tuhan, kemudian pada saat kita berdoa sekali lagi itu bukan karena usaha kita sendiri, tapi tentunya adalah karena roh Allah yang ada di dalam diri kita yang membantu kita untuk menyampaikan doa tersebut, menyampaikan puji-pujian itu ya. Bahkan dikatakan di sini adalah roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang
tidak terucapkan ya. Jadi saat ini adalah bagaimana adik-adik harus terus memuji Allah ya, tetap lakukan terus secara berulang-ulang ya. Adik-adik harus peka kembali bagaimana melihat akan karya Tuhan, peka terhadap bagaimana kita bisa menyampaikan akan pujian kita kepada Allah ya, mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan sekali lagi bukan karena melihat akan pengalaman diri kita sendiri, tapi kita juga bisa mengucap syukur dengan melihat pengalaman orang lain ya, membantu, saling membantu dengan mendoakan mereka juga. Setiap pujian yang disampaikan oleh orang lain pun juga bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita ya, maupun juga pada saat kita memuji Tuhan, kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui puji-pujian kita ya. Nah, tapi adik-adik semuanya, ternyata kalau kita lihat nih dengan kata-kata memuji tersebut, ada juga loh yang bisa membuat pada akhirnya pada saat kita memuji itu ya menjadi sesuatu yang tidak baik buat diri kita. Nah, kira-kira memujinya itu memuji yang seperti apa ya? Nah, contohnya adalah seperti ini. Adik-adik remaja saat ini kan pasti memiliki kesenangan atau kegemaran terhadap, tentunya yang Kak sering dengar adalah misalkan ya, terhadap artis-artis atau K-pop ya, K-pop. Nah, di situ adik-adik melihat bagaimana tampannya ya artis-artis boyband Korea maupun juga cantik-cantik ya kan, untuk artis-artis K-pop atau Korea tersebut. Kemudian juga banyak hal yang sepertinya adik-adik kepingin nih seperti mereka gitu ya. Jadi adik-adik memuji mereka, wah cantik sekali ya mereka semua, grup band tersebut atau artis tersebut gitu, atau ih ganteng-ganteng banget ya gitu. Jadi kalian mencoba meniru untuk artis-artis tersebut gitu ya. Nah, pada saat itu kan kita sedang memuji mereka ya, memuji mereka karena mungkin kehebatan mereka dalam bernyanyi misalkan, atau kehebatan mereka dalam berakting, atau juga tentang bagaimana looknya mereka atau wajahnya mereka atau cara berpakaiannya para artis tersebut atau idolanya adik-adik semuanya gitu ya. Nah, tapi terkadang pada saat kita memuji tersebut bisa jadi kemungkinan adalah bahwa di balik memuji itu kita juga merasa iri ya, ada sedikit terbersit rasa coba ya seandainya saya bisa tuh seperti mereka gitu ya, atau coba ya seandainya saya punya suara yang bagus seperti mereka gitu. Atau ya kadang-kadang bisa juga anak-anak remaja sekarang itu menjadi yang namanya halu gitu ya. Nah, itulah sebabnya pada saat kita memuji orang ya, memuji para idolanya kita, itu bisa menjadi bumerang juga buat kehidupan kita adik-adik semuanya ya. Jangan sampai pada saat kita memuji lalu kita merasa memiliki rasa iri ya, sehingga itu menjadikan yang namanya pujian yang tidak baik ya. Pada saat harusnya memuji itu kita bisa mengedukasikan dengan baik pada saat kita memuji orang atau memuji idola kita, tapi kita juga harus bisa melihat ke dalam diri kita tidak menjadi iri, justru kita menjadi penyemangat kita ya, bahwa oh iya saya kepingin nih menjadi seperti mereka ya, dan kalian terpacu untuk bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik ya. Nah, itu dia tadi adik-adik semuanya. Nah, jadi mari Kak Andes mau ajak adik-adik remaja semuanya ya, bahwa dengan puji-pujian ya, atau dengan tentunya adalah ini menyangkut tentang memuji Allah, itu kita akan dibawa semakin dekat kepada Allah ya, dan artinya kita semakin lagi setia kepada Allah, dan juga kita semakin lagi hidup takut akan Allah ya, dan tentunya adalah kita menjadi hormat kepada Allah. Dan karena itulah teruslah kalian maupun juga Kak Andes dan kita semua untuk tetap terus memuji Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang Kandes boleh sampaikan kepada adik-adik remaja semuanya ya, bahwa nyanyikanlah pujian bagi Allah setiap hari berulang kali, dan tentunya adalah dalam keadaan apapun, bahkan keadaan senang, bahkan keadaan tersulit pun, kalian sedang sedih, marilah kita mencoba untuk terus memuji Tuhan, karena memuji Tuhan itu menjadikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus, menjadikan rasa sukacita kita boleh semakin bertumbuh hari lepas hari. Dan tentunya sekali lagi bahwa pada saat kita memuji Tuhan, itu artinya bahwa roh Allah, roh Tuhan sedang bekerja juga untuk kehidupan kita. Sekali lagi selamat berproses dan juga selamat memasuki setiap kehidupan yang baru untuk adik-adik remaja semuanya. Tetaplah setia kepada firman Tuhan, tetap hormat kepada firman Tuhan, dan firman yang boleh disampaikan setiap hari, baik itu dari kakak-kakak guru sekolah minggu maupun juga mungkin firman Tuhan dari keluarga kalian masing-masing pada saat sedang berkumpul beribadah bersama, itu tetap menjadi kekuatan buat kehidupan kalian, terutama kehidupan adik-adik remaja di masa pandemi saat ini. Jangan pernah merasa bosan, jangan pernah juga merasa terkekang atau merasa tidak bebas dalam diri kalian ya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati untuk adik-adik remaja semuanya. Dan kini kita akan masuk ke dalam doa penutup ya, doa untuk menyelesaikan akan firman Tuhan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami mau terus memuji Tuhan dalam segala keadaan apapun dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami tahu bahwa dengan memuji Tuhan, kami menyadari bahwa roh Tuhan pun juga sedang bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga yang tadinya kami merasa sedih, merasa galau, dan juga merasa tidak baik, dalam keadaan tidak baik, tapi dengan memuji Tuhan, Tuhan boleh kembali memberikan semangat kepada kita, memberikan juga ucapan-ucapan yang baik melalui pujian-pujian kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, dan kami juga mau berdoa terus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus terus menutup bungkus negara kami dari segala macam mara bahaya, terutama adalah sakit penyakit atau masa pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini ya Bapa. Kami rindu untuk kembali bertemu dengan teman-teman kami rindu untuk masuk ke sekolah, kami rindu untuk bersekolah minggu bersama-sama di gereja. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mohon biar Tuhan yang akan menghancurkan setiap virus-virus, baik itu di negara kami maupun juga di seluruh dunia. Terima kasih Bapa, berkati untuk teman-teman remaja kami yang mengalami sakit penyakit maupun juga sedang mengalami segala sesuatu yang tidak baik dalam tubuhnya ataupun juga dalam kehidupannya. Mari Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus berikan kesembuhan, pemulihan, dan juga tentunya memberikan semangat dan sukacita kepada teman-teman kami yang mengalami sakit penyakit maupun berbeban berat. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepada Engkau. Tuhan Yesus juga menyertai dalam segala aktivitas kami, dalam segala aktivitas sekolah kami, dan juga tentunya dalam segala aktivitas pelayanan kami dan juga ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami semua. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, ampuni untuk setiap kesalahan kami, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan Tuhan Yesus boleh kembali menyempurnakan doa kami seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baik, terima kasih buat adik-adik remaja semuanya yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.